Tiba-tiba di LP-in kayak gitu, udah gitu berproses, bener-bener prosesnya yang mau memenjarakan aku. Aku nggak tahu lah ritual mereka apa, cuman kayak menurut kakak aku itu tuh kayak terlalu mistis. Ya aku nggak bisa hidup sendiri gitu loh, karena emang backup aku kakakku. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue, dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Syaresta, Coco follow it, si Coco Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai. Jadi sekarang aku lagi sama Claudia. Malam ini aku mau deep talk sama Claudia. Yeay. Jadi kan selama ini kan di luar sana kan masih bingung. Claudia tuh sebenarnya sebelum ada kisruh-kisruh tentang sama si abang ini, Claudia tuh sebenarnya siapa? Ya Claudia. Ya siapa? Claudia anak rumahan. Claudia Cynthia Bella. Enggak, Claudia Senduk. Claudia Senduk. Okay. Claudia Senduk. Iya, apa? Siapa? Ngapain? Kerja sih dulu biasanya PR. Terus adiknya Christine Senduk. Oh iya ya, jadi gue tuh juga baru tahu. Jadi tuh dia ternyata Claudia ini kakaknya itu Polwan. Iya. Polwan itu waktu itu viral ya? Dia tuh emang kayak suka viral gitu loh, dia polwan terus kayak cantik gitu. Dia iya cantik. Dia lebih cantik daripada aku. Iya loh, kok bisa ya? Pak Riki aja bilang cantikan kakak kamu. Apa emang iya? Emang iya? Iya emang iya. Aku kasih lihat fotonya nggak? Aku udah lihat. Oh udah lihat? Boleh aku kasih lihat. Jadi Claudia ini adalah adik kandung dari siapa Senduk? Christine Senduk. Christine Senduk. Jadi kakaknya itu adalah polwan. Mana? Wait. Ini. Cantik ya kakaknya ya? Cantik kakaknya loh. Capture. Iya. Nah, tayangin. Iya. Jadi Claudia ini adalah adik kandung dari Christine Senduk. Kan udah ngomong tadi ya. Namanya juga di TikTok udah mau ngantuk. Terus gitu ceritain dong gimana sekarang kakaknya kemana? Kakakku udah meninggal kemarin Desember tanggal 10 2021. Kok bisa? Sakit leukemia. Kenapa? Sakit leukemia. Nggak tahu sih, emang penyakitnya tuh juga cuma 10 hari. Secepat itu. Hah? Karena emang lagi abis lahiran, mungkin darahnya kayak nggak stabil gitu abis lahiran. Itu kata dokter? Kata dokter gitu. Dokter sebenarnya juga bingung juga kenapa tiba-tiba. Nggak tahu sih sebenarnya gara-gara apa, tapi katanya pemicunya tuh stres. Ada masalah kakak aku sendiri kayak gitu. Terus? Ya udah.
Jadi meninggal tanggal 10 Desember 2021. Nah itu juga viral, sampai Pak Riki aja tahu kakakku meninggal. Iya. Christine Senduk. Nah, itu tanggal 10 September. 10 Desember. 10 Desember. Desember. Belum lama dong? Iya, baru aja. Oh, baru aja kejadiannya? Baru. Oh, itu pasti kamu stres banget tuh? Iyalah, kan soalnya aku juga deket banget sama kakakku. Nanti aku kirimin videonya. Aku tuh deket banget, emang bener-bener kayak punya saudara tuh kan seharusnya 3. Kakakku yang pertama udah meninggal. Terus kayak aku juga kayak yang kedua meninggal juga. Jadi ya udah kayak tinggal aku sendiri gitu. Terus? Ya udah kayak gimana ya? Sedih lah. Makanya udah gitu sekarang aku kemarin sempet ada malah masalah sama siapa namanya si Utak. Itu malah kayak nggak punya siapa yang mau bantu gitu. Biasanya dia yang bantu. Dia tuh yang selalu kakak aku tuh yang selalu kayak Christine Senduk ini ya? Iya. Almarhum. Lu harus ini, harus itu, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya mereka macem-macemin lu, ini dong ambil jalur hukum dong, kayak gini-gini, kayak gitu. Dia yang ngajarin biasanya. Dia yang selalu ngajarin. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin ini kan kemarin aku juga ada masalah sama yang si bapak itu. Terus kayak diketemuin Kak Denis juga, kayak aku ya kayak maksudnya kemarin yang masa-masa aku kosong dari Desember itu kayak aku ngerasa kayak jadi kayak punya kakak baru gitu. Kayak jadi aku berterima kasih juga walaupun emang masalahnya tuh berat, tapi ya bersyukur sih. Amin. Terus sekarang aku punya adik baru. Tenang aja, kasihan. Jadi kamu tadi berapa bersaudara? 3. Tapi aku sekarang sisa 1. Sisa aku sendiri. Yang lain 3-nya udah almarhum. 2. Aku bertiga, jadi 2-nya udah sama Tuhan. Sisa aku sendiri. Jadi aku sekarang yang punya tanggung jawab untuk jagain mama papaku. Sabar. Sekarang ada aku, ada kakak baru. Ya. Makasih. Tenang. Kasihan. Jadi pertamanya tuh di 3 saudara. 3. Yang 2 itu kenapa? Yang pertama tuh sakit. Emang dari umur 2 bulan tuh udah sakit. Kalau yang pertama tuh dari umur 2 bulan udah sakit. Jadi siapa masih kecil? Mas namanya Friska Feliana Senduk. Kalau itu dari 2 bulan sakit, itu sakitnya kan tumor di batang otak. Itu umur berapa dia? Sampai umur 12 tahun. Jadi biasanya yang punya penyakit itu tuh biasanya paling cuma sampai 9 atau sampai 10 tahun katanya dokter. Cuman kakakku tuh yang kayak kuat sampai umur 12 baru pergi. 2000 berapa tuh kemarinnya? 2000 aku masih SD kelas 3 udah tinggalin. Oke. Terus udah gitu yang kedua Christine Senduk ini Christine Senduk pas aku udah umur dia 27 aku 24. 24. 25. Oke. Jadi sekarang tinggal sendiri. Sekarang tinggal sendiri. Nah, mulai ke sekarang kalau dia aku anggap adik sendiri, SD. Beneran. Aku orangnya kalau ngomong apa-apa loh. Iya, Pasti. Kak. Pasti aku jagain. Iya, Kak. Aku anggap adik sendiri. Tapi syaratnya jangan stres lagi. Siap. Aku ajarin kerja. Iya. Tapi itu kan udah. Ya itu udah. Itu kan lagi berjalan. Tapi kalau aku maki-maki harus terima. Kakakku juga gitu. Iya, harus gitu. Makanya kan aku bilang yang waktu kita mau belajar kerja bareng itu dari pertama, yang aku mau jadi marketing floor di DC. Itu kan aku bilang, kakak tuh mau marah-marahin aku kayak gimana, mau anjing babiin aku kayak gimana juga nggak anjing babi sih. Nah, itu nggak apa-apa karena emang kakak aku kayak gitu. Kayak menjaga. Kayak biasa sih aku. Soalnya dulu kakak aku kalau misalnya marah, kayak gitu udah gitu protektif banget. Dia kan polisi tuh. Jadi nanti aku kalau misalnya jalan misalnya sama pacar aku dulu dicek posin gitu. Lu ngapain lo di sini kayak gitu. Ya udah dia tuh kayak gitu, protektif. Jadi untung banget tuh ya si Rasman tuh ya. Coba misalkan masih ada kakak kamu. Oh, parah sih. Habis ya itu ya. Habis sih. Apalagi ketemu kakak lagi kan, kakak bertiga. Bertiga, waduh ini Virgo kita bertiga. Virgo ya kakak Christine Senduk ini. Dia Agustus ke tanggal 30. Deket sama kakak. Aku tanggal 5 September. Kamu?
Aku 16. Oke, berarti kita Virgo girl. Yeay, Virgo girl. tenang aja. Pokoknya kalau dia nggak boleh merasa sendirian lagi. Karena sekarang Siap. sekarang ada aku. Siap. Tenang aja. Iya sih, kemarin. Karena aku bantu kamu juga tulus. Bantu kamu nggak ada untungnya, bener nggak sih? Iya. Nggak ada untungnya. Iya juga, nggak ada untungnya. Benar, tulus, yang benar. Cuman kalau misalkan dimarahin harus terima. Siap. Iya, kalau aku orangnya to the point ngomongnya, iya kan? Iyalah emang bagusan kayak gitu sih. Iya, mendingan kayak gitu daripada ngomong di belakang kan. Nah, terus udah gitu, aku mau nanya, dulu kan kamu tuh pernah ketemu sama si abang ini, aku udah gak mau bahas tentang si abang ini kan, karena aku tahu kamu masih dalam pengawasan dokter. Dia sedang masih menjalani pengawasan dokter sama psikiater. Nah, aku mau nanya, jadi gue gak mau bahas dia. Waktu itu ketemu dia tuh kan pas lagi kasus apa sih? Itu sama kakak ipar aku sih. Kenapa? Kan kakak aku Kakak nih. ipar yang mana? Kakak ipar, suaminya Suami kakak aku. dari Yang kedua yang baru meninggal, yang polisi. Christine Senduk. Christine Senduk. Itu pokoknya ada masalah. Kayak mungkin kan dia ngerasa kakakku udah nggak ada. Jadi yang biasanya aku tinggal di rumah bareng sama kakak aku sama dia, itu langsung tiba-tiba kayak berubah setelah 40 hari kakakku meninggal. Hah? Kamu tinggal serumah sama dia? Aku dari 2019 tuh tinggal di Jakarta, serumah sama kakak aku, kakak ipar aku, mama aku. Karena kita pindah ke sini itu gara-gara kakak aku mau lahiran. Dulu kan waktu kakak aku tinggal di Jakarta sendiri, aku yang sering ke Jakarta kayak nemenin dia kayak gitu-gitu. Terus pas udah nikah pun kakak aku minta aku sama mama datang ke sini karena dia mau lahiran. Ya udah datanglah ke Jakarta. Udah kita satu rumah tuh. Satu rumah jadinya Ada isi siapa aja? ada ya tadi kakak aku, kakak ipar suaminya, aku sama mama, paling sama mbak kayak gitu. Terus udah lahiran ya udah lama-lama kayak kakakku Christine kayak nyuruh kayak minta tolong, mama tinggal sini aja dong, kayak nggak mau ditinggalin kayak gitu, karena kan kakak aku juga kerja sibuk kan, jadi suka takutnya terbengkalai gitu anaknya, jadi anaknya tuh suka mama yang jagain sampai bener-bener tuh deket banget, nanti aku kasih lihat videonya juga. Itu tuh kayak deket banget. Terus pas kakak aku jadi setelah 2019 sampai 2021 kakak aku meninggal, 40 harinya tuh kayak diminta untuk yang kayak gimana ya, kakak ipar aku sih ngomongnya baik-baik sih pertamanya ngomongnya baik-baik kayak kayaknya kalau misalnya dilihat tetangga nggak enak kalau misalnya aku di situ karena kakakku kan udah nggak ada, kata kayak gitu, kayak bukan kaidah kayak gitu. Emang kenapa? Biasa aja kan misalkan aku juga mikirnya kayak ya kan aku nganggep beliau juga kayak kakak aku sih, kayak bener-bener jadinya kakak sendiri, kayak emang nggak ada emang mikir. Kakak. Cuman nggak tahu ya, karena emang ada beberapa yang kayak tetangga bilang, oh turun ranjang, kakak tahu nggak sih maksud istilahnya? Turun ranjang apa? Turun ranjang tuh maksudnya kayak misalnya kakak aku udah kayak meninggal gitu, terus nanti aku yang gantiin kakak aku, jadi kayak aku jadi istrinya gitu. Aku nggak ada even mau mikirin ke situ tuh, nggak, kayak orang-orang bilang sama aku, kayak tetangga bilang sama aku aja, aku kayak bilang, enggak lah, nggak mungkin kayak gitu. Cuman nggak tahu deh, kayaknya kayak dia ngerasa aku pengen sama dia gitu, jadi iya kayak ngerasa, makanya kayak dia langsung ngomong, ya udah kan bukan kaidahnya, nggak pantas kalau misalnya aku tinggal di situ lagi kayak gitu. Maksudnya kayak gimana ya, kan ini anak-anaknya masih ada kan. Maksudku kalau misalnya emang mau pisah rumah ya udah nggak apa-apa. Kayak mama bilang juga kan, ya udah kalau gitu kita pisah rumah. Tapi anak-anaknya biar sama saya aja, sama mama. Karena emang biasanya sama mama. Ya pasti kan, mama kan pasti kan udah kehilangan Kak Christine, terus gitu. Udah gitu. Yang ngurusin anaknya? Iya, cucunya katanya yang mau. ngurus siapa? Dulu mama terus. Bener-bener sampai deketnya malah lebih deket sama mama daripada sama kakak. Mereka berdua tuh lebih deket sama mama. Nah terus dibilang yang kayak gitu, langsung mama bilang ya udah kalau gitu pisah rumah, nanti kita ada apartemen di Jakarta, nanti
anak-anaknya tinggal sama kita aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya kamu kerja dinas, kalau misalnya udah selesai dinas mau datang ke situ nggak apa-apa kayak gitu. Kayak biasanya kayak gitu. Karena biasanya dia juga pulang sampai kayak jam 3 subuh, kayak nggak ketemu anaknya gitu kan. Suaminya apa isinya? Kak Christine apa? Suaminya. Siapa? Si sebutin nama, nggak usah. Inisial? Deka. Deka itu. Terus? Nah terus ya udah nih. Jadi udah cerita singkatnya kita udah nggak boleh tinggal di situ. Terus kita pulang. Nah tapi sebelum pulang itu aku minta izin nih sama mantan kakak ipar aku ini. Aku bilang, Kak aku minta barangnya Kak Titin beberapa ya. Aku bilang kayak gitu. Habis itu aku ngomong di chat. Pertamanya di chat. Minta barangnya Kak Titin beberapa. Tas sama makeup sih, aku bilangnya tas sama makeup. Terus dia dia belum bales. Lama kan aku udah mau packing nih, besok aku udah mau berangkat kan. Dia udah diusir? Iya kan udah usir kan, jadi aku udah yang kayak besoknya udah langsung mau berangkat, bener-bener malam itu. Kesel dong? Bukan kesel, emang sebenarnya aku emang udah mau pulang hari itu. Cuman nggak tahu malamnya diomongin, jadi kayak wah berarti emang harus bawa semua nih gitu loh. Kayak bener-bener harus packing barang-barang semuanya. Ya udah dia abis itu kayak lama balesnya, aku ke kamar dia dia lagi nangis karena abis kayak ngomong kayak gitu kan, nggak tahu aku nangisin siapa yang nangisin Deka ini? Iya Deka nangis di kamar kayak gitu. Terus aku kayak buka, kak izin ya kak, aku minta barang-barangnya Kak Titin, kakak aku kan. Terus dia ngomong, ya udah ambil aja, yang penting jangan ambil iPhone 11. Ya aku mikir ya udah, emang barang-barang kakakku juga kayak banyak yang aku pakai. Udah gitu emang dari dulu kita tuh suka kayak tukeran barang gitu. Ya pasti lah kakak adik emang iya, kayak gitu kan, begitu. Kayak dia pakai barangku, aku pakai barang dia. Jadi kayak yang sering-sering aku pakai aku bawa gitu kan. Aku bawa terus tiba-tiba ada LP. Hah? Jadi aku pas pulang sebulan setelahnya kan, itu aku pulang itu Desember, pokoknya Januari. Kalau nggak salah Februari deh, LP-nya tuh Februari masuk. Katanya pencurian dan pemberatan. Gue jadi Pasal bingung. 363, 362. Kan kamu juga ibarat kata istilah kasarnya diusir dong. Iya. Mama kamu gimana? Ya mama aku ya gimana, mau nggak, orang udah bermohon untuk jagain cucu, karena sampai ngomong kayak gini. Mama tuh kayak ngomong, coba kalian di posisi saya, ngomongnya sama kedua orang tuanya Deka. Kayak, coba kalian di posisi saya. Kalau anak kalian yang meninggal terus dipisahin juga sama cucu. So nggak sih jawabnya apa? Apa? Ya terima. Kakak kalau digituin gimana ya, gila? Sakit gila. Parah banget sih itu. Ya terima gitu. Terus kayak, mama langsung yang kayak, ya udah kalau gitu semua keputusan saya serahkan sama aja kayak sama Deka aja, kayak gimana katanya kayak gitu. Ya udah, terus mama yang kayak langsung si Deka langsung yang ngomong, ya udah kita gantian aja dulu jagainnya, gantian ngomongnya. Maksudnya biar nggak terlalu kasar kali ya ngusirnya. Ya udah gantian dulu, biar Eyang aja yang jagain si anaknya Kak Christine, namanya Cio sama Arlin. Cio sama Arlin dijagain dulu. Terus Oma ya nggak apa-apa kalau misalnya mau tinggal di sini dulu, nggak apa-apa. Cuman ya namanya udah gerem lah, udah digituin. Jadi mama langsung, ya udah mau pulang aja juga kayak gitu. Sakit hati. Ya pasti sih digituin. Pastilah, kan biasanya kan tiap hari bareng serumah. Kayak sampai mama tuh udah berharap kayak, ayo dong keputusannya Deka nih kayak gimana nih gitu kan. Apakah mau kayak setuju anaknya dijagain mama tetap apa kayak gimana. Ternyata enggak. Ya udahlah pokoknya kayak gitu. Terus ada LP, kita bingung LP apa gitu kan. Papa juga bingung kayak, lah kenapa tiba-tiba 363, 362 pencurian dan pemberatan. Kayak, hah, nyuri apa? Kamu ada apa emang, bawa apa? Katanya papa kan. Kamu udah izin belum? Papa bilang kayak gitu. Udah kok, lagian kalau misalnya emang nggak izin, kenapa orang itu barang-barang sering aku pakai? Aku bilang kayak gitu. Karena kalaupun kakakku masih hidup, misalnya mereka tuh cerai gitu kan,
barang-barangnya juga pasti kan diambil semua. Ya kan, nggak mungkin. Ini kan bedanya kakak ini cerai mati gitu loh, kayak kakak aku meninggal. Emang kalau misalnya barangnya yang aku yang ambil, emang kenapa? Lagian bukan ambil juga. Emang aku sering pakai dulu juga. Kayak emang dia pakai barang aku pakai barangnya kayak gitu. Terus aku mikir juga kakak aku ada beberapa beli barang yang emang dari uangnya dia sendiri gitu loh. Jadi kayak ya kenapa harus aku tinggalin di situ? Kalau aku tinggalin di situ nanti yang make istri baru. Aku nggak rela lah kayak gitu. Namanya juga apalagi di masa-masa itu kan masa-masa yang kamu masih bingung, sedih. Iya, banget. Ya udah terus kayak gitu. Ya udah kita proses jalanin lah prosesnya. Jalanin. Beneran LP? Beneran LP. Kita dipanggil di Polda Metro, Jatandras. Kok dia bisa LP-in gitu sih? Iya, padahal udah gitu, aku kok tega? Aku di rumah. Itu juga pertanyaan aku, kok tega? Kok bisa? Padahal sebenarnya LP-nya itu pun gak nyambung gitu loh. Seharusnya dia bikin pencurian dalam rumah tangga karena kan kita tinggal di situ. Tapi ini ternyata dia framing seakan-akan aku itu orang luar, nggak tinggal di situ. Bener-bener kayak cuman CCTV nangkep aku lagi ambil barang, terus udah itu yang di LP-in kayak gitu. Nah tapi kan kenyataan kan kalian tinggal bareng. Iya. Tapi Kak Kristinnya, almarhum Kak Kristinnya pun itu kan yang mengajak mama kamu. Aku udah kenal mama kamu, orangnya baik. Iya kan. Nah terus tapi ya udah di LP-in, terus udah gitu prosesnya cepet. Bener-bener yang kayak cepet banget. Sebulan aku udah di sidik. Pertama kan sidik, ada yang kedua lagi, panggilan kedua untuk sidik penyidikan kedua. Aku nggak tahu deh namanya apa, lupa. Penyelidikan apa penyidikan? SP2HP. Nggak ngerti, pokoknya yang kedua, udah panggilan kedua. Buat disidik lagi. Terus? Kalau kata papa, kalau misalnya jawabannya kayak tetap mendukung yang kayak di LP-in, ya bisa masuk penjara gitu. Kayak karena intinya kan penyidiknya tuh nanya sama aku, emang barang apa aja yang diambil? Ya aku sebutin, ambil ini itu kayak gitu kan. Apa aja? Ada beberapa kayak tas kayak gitu, terus make up. Udah sih kayak gitu doang. Tas sama make up? Tas sama make up. Terus kayak, nah itu makanya kan bingung gak sih, jadi aku kayak tiba-tiba di LP-in kayak gitu, udah gitu berproses, bener-bener prosesnya yang mau menjarakan aku. Kenapa? Ya karena nggak tahu. Kalau menurut kau dia kenapa sampai segitunya? Nggak tahu sih. Masa nggak tahu, bingung? Nggak tahu, makanya kayak kenapa tiba-tiba langsung di LP-in kayak gitu. Ya, tapi nggak tahu sih apakah karena satu dia nggak terima barang-barangnya diambil kah atau apa kah, kayak gitu sih. Udah. Terus kayak gitu kan ada yang ngomongin turun ranjang apa segala macam. Apa ada kemungkinan dia ada suka atau enggak? Nggak tahu sih, kayaknya enggak nggak tahu ya. Enggak sih kayaknya. Ada nggak? Enggak lah. Enggak. Kalau dia ada nggak? Enggak juga lah. Enggak ya? Enggak. Kayak bukan tipe, satu bukan tipe. Terus udah gitu nggak ada rasa. Dan yang aku tangkap juga kayak kalau dia waktu itu punya pacar kan? Punya waktu itu. Nah ya udah. Kenapa bisa? Ya aneh dong. Kenapa dia bisa sejahat itu? Kan orang kan nggak mungkin. Menurut aku kalau orang ya keprimanusiaan ya ngusir itu udah jahat. Sedangkan dia masih sama cucu. Iya. Makanya. Dan ngusirnya itu benar-benar setelah pas 40 hari. Setelah 40 hari. Jadi acara 40 hari besok malamnya. Serius? Kan biasanya kalau misalnya kita kayak 40 hari itu dirayain kan, itu ada ibadah kayak gitu-gitu. Terus kayak pokoknya ibadah besok malamnya langsung gitu. Ngomongin dia ke siapa? Ke mama kah atau ke siapa? Ngomongnya langsung kayak langsung rame gitu. Jadi meja makan ini dia Deka, ini mamanya, di sini bapaknya. Ini mama, ini papa. Ada aku papa di bawah, juga? ada papa. Ada aku di bawah. Duduk di bawah. Nah, rumahnya itu rumah siapa? Itu rumahnya mereka berdua, kakak aku sama dia.
si Botak. ini. Deka. Itu rumah mereka berdua. Mereka berdua. Oke, emang rumah mereka berdua ya? Emang rumah mereka berdua. Ya, tapi kan ya udah diajak sama Kak Christine juga. Kak Christine. Terus kayak gitu kan, tapi kan mereka kan, gue bingung aja gitu kan. Dia itu kan mohon maaf aku ingetin lagi. Pas waktu kakak Christine itu masih hidup, hubungan kalian emang nggak bagus? Bagus banget sama waktu masih hidup kan? Ya waktu Kak Christine hidup? Bagus banget. Waktu Kak Christine yang pas sakit pun itu kayak aku nolong kakak ipar aku ini kayak aku tuh kayak nolong kakakku sendiri gitu. Aku nolongin kakakku sendiri, terus aku kayak dia kan jagain kakakku. Aku kayak berterima kasih banget kakakku bisa punya suami yang kayak baik, yang kayak sayang banget sama kakak aku. Kayak aku malah berterima kasih itu loh, kayak iya ampun kakakku ternyata suaminya tulus banget. Gimana kapan aku dapet kayak gitu kan? Maksudnya kayak pacar aku dulu tuh kayak ya elah tukang selingkuh kayak gitu. Jadi aku kayak ini laki-laki one in a million, kayak aku sampai makanya aku kaget ada bisa kayak kejadian kayak gitu tuh terjadi. Enggak, hubungannya yang pas kakak kamu hidup kalian semua baik, rukun. Baik banget. Dia anggap kamu kayak adik kamu sendiri. Iya. Mama kamu dianggap seperti mama kamu sendiri. Sampai kakak aku kan jagain kakak ipar aku kan jagain kakakku nih. Aku tuh sampai yang kayak yang sediain baju-bajunya dia buat nanti aku bawa ke rumah sakit buat dia nanti ganti baju gitu. Terus kayak aku datang ke sana, ya udah Kak makan dulu gitu loh. Maksudnya perhatian-perhatian yang kayak bener-bener perhatian saudara gitu loh. Seperti keluarga. Iya. Seperti keluarga. Memang kakak anggap kakak sendiri. Iya. Nggak ada yang lain. Emang bener-bener deket banget. Nggak ada yang kayak. Makanya bingung juga sih kenapa. Sabar ya. Nah, pertanyaan aku, perasaan kamu gimana saat kakak kamu meninggal, terus gitu pas kakak kamu meninggal, malahan mohon maaf, kamu diusir gitu sama mama kamu. Pertama, pas kakak kamu meninggal, kamu perasaannya gimana? Ya, kalau pas kakak aku meninggal, aku ngerasa kayak aku sampai sampai ada postingan Instagram aku bilang see you soon. Kayak aku pengen, kayak aku nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Karena emang backup aku kakakku. Kayak kakakku yang kayak nolong aku. Terus kayak kakakku ternyata, kayak aku inget kakakku tuh pas di rumah sakit Kemang, dia tuh kayak ngomong, gue takut. Itu waktu dia sakit, baru ketahuan leukemia. Dia kayak nge-google gitu loh. Ternyata gue hidup kayaknya kemungkinan hidupnya cuman 40%. Dia bilang gitu kan. Terus aku kayak, Ika masih mending loh. 40% tuh masih mending. Berarti kan masih ada kesempatan buat hidup. Dia kayak udah takut mati gitu loh. Dulu oma waktu kanker payudara itu udah dibilang divonis sama dokter sisa 2 minggu lagi. Ayo dong semangat, aku bilang. Aku semangatin kakakku. Semangat, kamu pasti bisa. Nggak taunya kayak 10 hari setelah hari itu kayak kayak nggak kayak ternyata 10 hari setelah itu kayak kakakku kayak malah pergi gitu. Sabar. Aku mungkin bukan pawan tapi bisa masih jagain kamu, tenang. Enggak Kak. Nih peluk dulu adek baru. Siang. Nah terus udah gitu dan cantik-cantik gak boleh nangis. Gak ada ingus Enggak, ingusnya banyak. Nggak apa-apa, kasihan. Nah kayaknya aku kalau di podcast kayak nangis mulu gak sih? Kayak kita di talks juga aku nangis gitu. Enggak, pertamanya ceria.
Iya. So ceria ya? Kayak selalu lucu sih emang. Nah, terus kayak gitu, itu kan udah, terus kayak gitu pas, mohon maaf aku tanya lagi, karena aku penasaran banget. Pas kamu di usia itu, kamu gimana? Ya sakit hati gitu loh, kayak nggak terima, sakit hati, cuman mau gimana lagi. Apalagi sampai dilaporin. Menurut aku sih itu sih parah sih. Tuh laporin juga malah udah kesel, kayak maksudnya kita tuh kayak gimana ya, antara terima nggak terima. Ya pastilah. Tapi harus Gue aja dengernya nggak terima. tapi harus tetap terima, jadi pulang. Nggak taunya pulang 1 bulan setelahnya langsung di LP-in. Aku kayak mikir, ih punya perasaan nggak sih? Gitu loh, kayak kakak bilang tadi, ada hati nuraninya nggak sih? Kayak gitu. Terus kayak ya udah, gimana ya ngejelasinnya juga kayak nggak tau lah. Dia juga orang tuanya tuh kan nggak terlalu suka gitu sama kakak aku dulu. Kenapa? Karena kakak aku tuh orangnya cetus. Kalau misalnya kayak disuruh-suruh yang menurut dia nggak masuk akal, dia nggak mau gitu. Ya kan iya Pak. Kalau menurut aku wanita mandiri ya pasti gitu kalau cewek kerja ya. Dia nggak mau kalau terlalu kayak keluarganya tuh disetir-setir sama orang tua kayak gitu-gitu. Karena kan udah dewasa, jangan terlalu nyetir-nyetir yang kayak bangun rumah gitu kan. Kan ini keluarganya Deka Jawa banget gitu, dari Bojonegoro kan, Jawa banget. Terus kayak dia kayak ada ritual-ritual gitu loh. Aku nggak tahu lah ritual mereka apa, cuman kayak menurut kakak aku itu tuh kayak terlalu mistis. Kayak apa sih namanya, pasang paku emas kayak gitu-gitu. Kakakku nggak mau karena kita udah percaya Yesus, kayak nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak usah. Paku emas buat apa? Nggak tahu, kayak apa ya tujuannya, buat ngelindungin gitu, ngelindungin rumah biar kakakku nggak yang kayak gitu. Kayak kakakku nggak mau ngapain gitu. Terus Ya udah, makanya kayak karena kakakku tuh suka cetus gitu, katanya kakakku apa ngelawan orang tua, kayak durhaka kata gitu. enggak, mama kamu cerita kakak kamu sayang banget sama mama. Iya, makanya. Terus tuh kakak gimana? Karena nggak mau ngikutin kata-katanya mertuanya gitu. Nah terus kalau mama gimana? Mama ibu rumah tangga, orangnya sabar banget. Baik banget sih mama, friendly. Sabar banget. Iya, lucu banget. Terus nggak terlalu protektif, malah lebih protektif kakakku. Terus gaul banget. Mama tuh gaul banget, orang kakak posting apa dia komen. Jadi aku pertama kali ketemu dia, kedua kali, ketiga kali aku ketemu mamanya. Jadi aku bisa lihat orang baik kan. Terus apa? Terus mama itu kayaknya kamu itu juga sayang banget ya? Iyalah. Sayang banget tuh dia. Mama ke aku dia sayang banget. Enggak sih, kalau mama kayaknya ke aku biasa aja. Masa sih? Kayak sayang sama Kak Christine? Katidin. Karena aku tuh dari waktu kayak agak rebel gitu, susah dikasih tahu kayak kepala batu. Kalau kakak aku tuh kayak nurut, lebih ke kalem gitu. Makanya kayak mama aku lebih ini ke kakak aku. Cuman kan udah sisa aku satu-satunya, nggak mungkin nggak sayang gitu. Pasti sayang sih. Cuman ini aku bercanda aja kayak nggak mungkin mama aku sayang. Nah terus perasaan mama pas waktu itu diusir sama ditinggal itu gimana? Ih, nangis mulu. Udah gitu kayak ngeliatin video cucunya terus gitu. Video kakakku juga sampai sekarang masih suka dinontonin. Terus kemarin ulang tahun anaknya si Cio, anaknya kakakku si Cio ulang tahun. Mama bagi-bagi snack buat di tetangga yang rumah lama kayak gitu-gitu. Kayak beli snack, makanan kayak gitu. Buat ngerayain, padahal nggak even ketemu. Nggak dikasih ya? Bukan nggak dikasih sih. Cuman emang nggak ada akses buat ketemu. Orang kita datang ke tetangga-tetangga situ aja langsung yang kayak si Deka capture kan di rumahnya tuh ada di CCTV gitu kan. Di depan rumah tuh ada CCTV.
kayak kita lagi foto-foto di depan, aku sama mama sama tetangga, foto-foto di depan, nggak even masuk rumahnya, nggak even masuk pekarangan rumahnya juga. Itu di foto hasil CCTV-nya, terus dikirimin ke tetangga yang ada sama kita, terus bilang ngomong kayak gini, apa tolong kasih tahu ke Oma sama Ade Oi kalau misalnya apa nggak usah datang-datang ke komplek itu lagi, soalnya apa kayak apa namanya orang rumah jadi takut. Hah? Masa kayak gitu sih? Udah Takut gitu, kenapa? udah gitu yang tinggal di rumah itu pada saat itu hanya ART-nya aja. Takut kenapa? Ya karena nggak tahu, karena takut ada kita di situ. Makanya aneh banget nggak sih? Kan kita kayak, lah kita yang dulu biasanya tinggal di rumah itu digituin. Ya udah mama kayak geleng-geleng kepala aja sih sama. Parah sih, itu kan cucunya. Iya, udah gitu. Iya makanya kan. Iya ngurus lagi. Iya makanya gimana kita mau ketemu, akses yang kayak kita cuman datang ke rumah tetangga padahal di situ, tapi dikiranya kita mau ngapa-ngapain di rumah itu. Kayak dia takut, kayak merasa terancam gitu loh. Siapa sih si Deka itu? Penting. Lumayan sih, kalau kata orang tuanya calon jenderal. Masa sih? Coba kita ke sana. Rumahnya ada nggak alamatnya? Ya ada sih, ada. Di Jakarta apa tapi di mana? janganlah. Nggak usah, nanti masalah lagi. Di Jakarta sih. Jakarta. Cuman kalau nggak salah anak-anaknya sekarang dibawa ke Jawa. Jauh banget cucunya. Di Jawa, iya cucunya mama. Ponakan kamu? Ponakan aku. Itu juga deket banget sama aku. Terus kamu mau ketemu gimana? Video call? Enggak juga, mau video call siapa coba? Nggak ada kabar. Nggak ada. Ini juga kayak ya kayak tadi aku cerita itu, gimana orang datang ke rumahnya gitu aja. Ya gue bingung kok tidak ada nurani itu ya. Parah kali loh. Harusnya kalau misalkan dia yang menurut Oi bilang gitu calon jenderal, harusnya dia berperilaku baik lah. Kan dia kan harus mengayomi, harus bisa mengayomi masyarakat. Kalau dia nggak bisa mengayomi, kalau dia nggak bisa mengayomi keluarga aja, gimana dia bisa mengayomi masyarakat? Sama kalau kalian aja begitu. Terus kayak gitu, abis setelah Oi dari situ, Oi tinggal di mana? Aku sekarang kemarin kan itu Claudia ya? Oh ya, Oi Claudia. Aku nama di rumah dipanggilnya Oi. Jadi aku pas keluar dari rumah itu kan ke Balikpapan. Jadi ke Balikpapan tuh rencananya ya udah mau stay di Balikpapan. Ternyata nggak betah tinggal di Balikpapan karena emang udah biasa kerjanya di Jakarta. Terus ya udah balik ke Jakarta. Di Jakarta ada apartemen paman aku kayak ya udah tinggal aja di situ gitu kan. Di daerah Kemayoran. Oke, terus. Nah, terus ya udah aku tinggal di situ sampai sekarang masih tinggal di situ. Oke, jadi setelah itu tinggal situ, habis itu ketemu si Abang. Nah, waktu itu gak ada kerjaan dong? Waktu itu kan jadi kakak aku meninggal itu, kakak aku sakit tuh November. Aku emang waktu itu lagi pengen istirahat dari PR, jadi PR itu aku pengen istirahat. Terus aku ngajuinnya Oktober 2021, aku bilang aku pengen resign. Tapi bosku nggak bolehin, katanya nanti November. Nggak taunya November, aku udah resign, tanggal 8-nya kakak aku mulai sakit. Mulai sakit pertama tuh tanggal 8 November, katanya DBD. Ya aku nggak tahu ya apa rencana Tuhan apa gimana, yang pasti aku kayak kalau misalnya aku kerja, aku malah nggak ada waktu buat ngejagain kakak aku waktu itu. Udah aku malah kayak mungkin emang itu saat-saat yang kayak dikasih Tuhan buat aku habisin spending time sama kakak aku. Tapi ya udah setelah kakak aku meninggal itu aku paling ada kerja sama rekanannya kakak aku juga, namanya Bu Melisa. Itu aku kerja sama dia. Selama berapa lama? Nah, Aspri, itu lagi Aspri. Aku jadi Aspri. Pertama kali kamu jadi Aspri sama Bu Melisa ini. Selama berapa lama? Jadi Bu Melisa ini dia tuh kayak punya saham di tempat aku kerja. Terus dia kayak suka servisku gitu loh. Jadi dia kayak suka nanti manggil aku kayak kerja. Terus misalnya dia keluar pulau gitu, keluar kota, ngajakin aku juga. Terus ya udah akhirnya dia ngangkat aku jadi Aspri gitu. Itu pertama kali kamu jadi Aspri. Iya.
Terus terus kedua setelah itu? Ya udah ketua langsung sama Botak. Oh. Aku sebut lagi nggak apa-apa. Habis itu si Mbak Melisa ini berapa lama? Bu Melisa sebentar sih. Cuman jadi dari dulu tuh udah lama bareng. Cuman kalau kerja jadi asprinya banget dari Desember 2021. Jadi dari Desember terus Januari aku pindah cuman sebulan doang kayak. Sebulan aku pindah ke Jakarta ke Balikpapan, udah. Kayak gitu. Terus pas balik ke Jakarta kan, balik lagi dari Balikpapan tuh ke Jakarta gara-gara ada LPP segala macem. Nggak taunya ketemu si R, kirain kayak bisa membantu, karena kan diiming-imingin gitu. Tapi waktu itu restorasi justice sih. Maksudku kayak gimana ya? Kayak aku ikut dia ngerasa kayak gimana ya, pengen belajar supaya aku dapet kayak kisi-kisi gimana sih caranya biar dapetin cucunya mama kayak gitu. Kayak ponakan gimana caranya biar kayak kita juga bisa ngejaga atau setidaknya kayak ketemu lah. Karena sampai saat ini pun kita nggak bisa ketemu, nggak ada akses kayak gitu. Aku bukan pengacara tapi aku coba ya. Mari kita coba. Mari kita coba. Ya, bukan pengacara tapi aku kebenaran dan keadilan. Iya. Tapi menurut kakak tuh kayak gimana? Menurut aku kayak apakah itu menurut yang aku, dia lakukan itu benar kah? Karena bener-bener dia mikir tuh kita emang udah bukan keluarga lagi gitu. Menurut aku itu tidak ada benar, tidak ada salah, cuman ada di mana nuraninya aja. Iya. Jadi tidak emang kalau misalkan dalam hukum ya memang itu jadi haknya dia. Cuman kan di mana nurani lu? Menurut gua bukan orang hukum, tapi menurut gua emang kalau misalkan di dalam hukum ya pasti jatuh ke ayahnya, bukan ke cucu, bukan ke oma, tante. bukan ke tante. Tapi di mana ada orang di situ, di mana itu makanya gua bilang nurani itu sangat dibutuhkan. Itu kan nuraninya aja, kemanusiaan lu aja. Di situ lah dinilai kemanusiaan dan kenuranian lu. Iya dong. Masa lu tinggal bareng, lu diusir, terus gitu nggak boleh ketemu cucu, apa segala macam. Dengan alasannya apa? Dengan tidak alasan yang jelas, dituduh mencuri. Menurut gue sih itu nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal ya, nggak ada nurani. Kayak gitu. Kalau menurut gue ya memang dihukum memang dia yang sah. Cuman nuraninya aja di mana? Gitu. Ya masa lu, apalagi yang kalau misalnya aku dengar dia itu adalah calon jenderal yang akan mengayomi masyarakat. Gimana dia mau mengayomi masyarakat kalau misalnya dia tidak punya nurani? Mau jadi apa bangsa kita? Ini menurut gue, ketemu aja nanti ya, coba aku cek ya. Iya, mau nggak? Kamu nggak? Harus ketemu nggak sama mama kamu? Kamu aja baik soalnya. Kasian, ya kan? Itu kan Owi kan mau punya kakak baru sekarang. Iya. Pasti. Aduh Kak Denis, makasih ya. Sama-sama. Tapi kalau gue ngoceh-ngoceh, terima ya. Iya. Aku galak loh. Iya nggak apa, kakak aku dulu galak juga banget. Galak. Yang penting kalau aku ngomong A harus A. Ya kan? Iya sama kayak kakak aku. Tenang aja. Ya paling kalau kadang aku agak-agak rebel gitu kan, jitok aja. Nggak, aku pasti langsung ngomong kan, kemarin aku juga langsung ngomong kan. Cuma to the point, mendingan ngomong gitu apa di belakang? Kayak gitulah. Iya kan? Gak usah yang kayak pura-pura baik, nggak taunya nanti di blok. Iya, makanya, iya kan? Iya benar juga. Nah terus gitu, kan gue mau klarifikasi nih, di luar sana kan banyak banget yang bilang katanya kalau misalkan kalau dia pansos apa segala macam, tuh langsung bikin YouTube open endorse. Itu gue yang suruh, dianya nggak mau, malas. Itu juga gue maki-maki dia. Kemarin gue maki-maki dia, aku mau gini. Iya, kan, aku tuh malesan. Iya, makanya gue paksa dia bikin YouTube. Kenapa dia bikin YouTube? Bukan karena mau pansos, dia mau terima nasib aja gitu. Ya dia kan nggak mau jadi aspir lagi. Kan dia cerita ada masalah trauma. Gue liatnya jujur kasihan. Karena gue cewek. Dan gue liat dia kasihan, dengan cerita juga gue kasihan. Makanya menurut gue jadi cewek mandiri aja. Harus mandiri. Makanya gue paksa dia bikin YouTube. Gitu. Emang kenapa? Mau pansus juga emang kenapa ya Mas? Buat lo. Orang gue suruh. Iya, tapi kan bener kan? Iya, sebenarnya aku juga agak-agak kayak gimana ya? Jarang update sih. Sebenarnya aku tuh jarang. Iya, rese lagi. Ini aja udah gue main terus. Kok belum hari ini? Tiap hari hari ini udah sampai enggak. Sekarang lihat aja di YouTube aku videonya apakah terupdate. Iya, makanya tiap hari gue udah tanya dia, hari ini udah bikin belum? Belum. Hari ini udah bikin belum? Belum. Itu Q&A dibikin, iya nggak?
Ada sih videonya udah ada, aku edit Kak. Terus kenapa nggak dibikin? Nggak pede. Masukin ya, karena dibilang pansos. Udah ngapain peduliin omongan orang? Karena itu tau nggak tujuannya kenapa gue paksa lo bikin YouTube? Supaya lo bisa jadi cewek mandiri. Seumpama misalkan amit-amit, kita berantem, Oh iya. Ya jangan sampai Ya, sama jangan aku. lah, jangan. Misalkan ada berantem ya, tapi kan kita kan harus harus bisa sendiri. Iyalah. Itu kan aku maunya kamu kayak gitu, biar kamu bisa sendiri. Makanya gue paksa lo bikin YouTube. Dikata netizen pansos, drop. Emang kenapa? Pansos tuh emang kenapa? Nggak semua orang bisa pansos kok. Ada orang juga yang pansos bertahun-tahun nggak jadi. Nggak bisa. Itu masuk hebat tuh, udah mau 1.000 subscribernya. Lanjutin lah. Itu gunanya biar kamu mandiri, biar kamu nggak bisa kerja sama orang. Biar seumpama nanti kamu nggak kerja sama aku, apa segala macem, kan bisa kerja sendiri. Oke. Iya kan? Jadi ngapain peduli orang ngomong pansos? Terus Iya, gitu, dibilangnya ada juga pansos. kemarin yang gosip yang beredar katanya itu kenapa si Claudia viral-viral hidung. Oh Itu ini viral-viral hidung ya emang kenapa? Gue yang suruh. Kenapa Iya. gue yang suruh? Karena biar dia jadi brand ambassador Dr. Richard. Tanya Dr. Richard. Gue paksa kan? Gue paksa si Dr. Richard suruh jadi brand ambassador. Iya kan? Dan terima kasih banyak untuk Dr. Richard. Dr. Richard juga menurut gue adalah salah satu orang yang baik. Iya. Dari sekian banyak orang yang cuman asbun. Biasa kan orang kan mau bantuin kan cuman ngomongnya doang. Tapi gue minta sama Dr. Richard langsung kasih. Dr. Richard benar-benar berjiwa besar. Pahlawan wanita Indonesia. Dr. Richard langsung kasih. iya. Dia sampai bingung, emang kan gue bilang, terus kan gue, dia jujur ya, jadi di brand ambassador, terus segitu dia dengan pausan nanya, emang dibayar? Dibayar Iya, kan? iya. Dia nggak tahu apa-apa, gue yang suruh. Aku nggak tahu, kirain Bea ya udah cuman datang skincare, terus treatment. Enggak, Dokter Richard mah baik, dibayar kan? Bayar per bulan. Iya, Dibayar per bulan. Gunanya apa? Karena gue kasihan malu, karena gue mau bisa sendiri. Gitu. Iya. Iya kan? Maci Kak, Sama-sama. sarang he. Iya, seorang he. Nah, terus gunanya apa? Gue suruh kerja, gue ajak gue kerja. Supaya kita membangun Verdisi. Enggak juga sih, bisa Oh, iya. sebenarnya udah bisa rame, ya? udah kaya. Gak usah sebenarnya. Kakak udah sibuk ini aja vlogging, nanti biar aku yang jualan. Oh iya. Cukup bagus perjanjiannya ya. Semoga beneran jualan ya. Amin. Amin. Iya, gunanya apa? Gunanya ya biar kamu ada tambahan lagi lah. Iya. Takut kamu kurang, ya kan? Kak Denny sudah menyamakan pendapatanku sama pendapatannya dia, kayak Apa? nanti kurang, padahal enggak, udah banyak. Iya, takut kurang. Jadi Dokter Richard takut kurang. Iya Kak. Kalau misalkan jadi dedekku harus bahagia. Oke. Iya, tidak boleh kesusahan. Bener, pasti. Terus gitu kalau ada apa-apa ngomong aja. Siap. Kalau butuh apa-apa ngomong aja. Iya Kak. Gitu. Karena kakakmu pembela kebenaran dan keadilan. Iya. Tapi kamu yang jangan bandel, yang nurut. Enggak kok, aku Jangan- enggak bandel lah. Jangan- Aku tuh jujur setelah kakak aku udah nggak ada, kayak aku males banget kayak main sama temen gitu. Tapi enggak sih, emang dia nggak bandel sih orangnya. Bandelan gue sih. Ya maksudnya jangan ini apa, kalau dikasih tahu kalau misalnya masa kerjaan harus profesional. Oh iya. Itu penting. Iya, Itu pasti. belajar. Itu profesional itu bukan sama gue doang. Nanti walaupun ke depannya kerja sama orang lagi, ya tapi kalau bisa nggak usah kerja sama orang sih ya. Nggak usah. Kalau bisa jadi Kita usaha sendiri aja. Iya. Amin. Iya. Terus kayak gitu sama bunga itu harus profesional. Siap. Iya gitu. Aku doain kalau dia apapun itu nantinya aku doain yang terbaik Amin. buat kau dia. Amin. Dan kalau udah jadi dede aku pasti kujagain. Makasih Aja. Kak. Kita kayaknya Amin jadi ya. perfect duo Virgo. Ya amin. Semoga apa yang aku bisa kasih karena TikToknya malam ngantuk. Semoga yang aku Iya, kasih ini ke jam kau berapa? dia bermanfaat dan Amin. berguna. Aku nggak ada niat apa-apa. Apalagi kalau dibilang mau ada tuh kan dari orang-orang kan sebagian kan bilang mau kontenin apa segala macem, iya kan? Ada. Banyak kan yang ngomong gitu kan ke kau dia kan, gue dapet duit apa segala macem, kagak ada, malah jujur aja rugi, ya kan? Oh iya, dibilangin kayak apa? Gue mau ngontenin dulu biar ada dapet juga duit. orang yang kayak bilang sama aku, ih video kamu yang di AdSense di Kak Denis tuh AdSense-nya udah gede banget, itu bisa 150 juta dapat kayak gitu. Mau lihat nggak? Kayak gitu, gedean ngomong kayak gitu. gedean mana dari emang gaji yang aku kasih ke kamu? Iya, udah ngasih udah gitu kayak akomodasi. Ini aku udah sampai di Penang. Ya Penang.
Emang karena kasihan. Kalau orangnya bener pasti gue bantuin. Nanti gue kasih lihat AdSense ya. Iya ada ngomong kayak gitu. Masih Kayak- gedean. Enggak, tapi banyak sih yang kayak bahasa-bahasa toksik yang kayak ngomong sama aku kayak gitu. Cuman aku kayak apaan sih? Ya kakak tahu lah orang-orangnya siapa. Iya tau. Kok Vida diem aja gak ketawa tumben. Gak apa? Syok. Soalnya Vida yang bagian menggaji. Iya. Makanya dia shock. Iya, udah gitu. Iya, makanya tahu dari mana coba. Nanti bener kagak nyampe, nanti aku kasih lihat. Gila banget ya. Coba ya gue kasih lihat ya. Kita langsung pembuktian orangnya. Gue mah gak banyak bacot. Emang kayaknya susah banget kalau niat bayar orang di ini ya, dia apa? Iya. Dituduh-tuduh. Iya. Kalau kata Mama Neti curiga boleh dong. Curiga boleh dong. Buktiin kak. Nyebelin banget tuh. Ini jam 3. Zoom kak. Mana sih bentar. Kok kuning sih dorongnya? Serius, kuning lagi? Kuning tuh apa? Kuning anjir. Kasih lihat kak. Itu kuning gara-gara apa biasanya? Kok kuning ya? Gue kaget nih. Tuh. Kuning. Tuh. Kuning doangnya. Kuning monyong, iya. Masih jauh-jauh deh. Gajian dari sama si Rasman, sama kamu gedean mana? Gajian Dari aku sama Rasman. sini lah. Gedean aku kan? Iya. Walaupun Jauh. harusnya aku nggak usah kasih sebenarnya. Jauh. Jujur aja. Jadi orangnya jangan sembarangan ngomong. Terus gitu, belum yang BE dari Dr. Richard. Gedean mana dari sama Rasman? Jauh lah. Berarti kamu dapat double dong? Double. Double ya. Puji Tuhan, jalan Puji Tuhan Tuhan. untuk orang yang baik. Iya. Jadi jangan pada bilang gue dapat ratusan juta. Iya. Dari mana sih? Ya emang mesti dikasih lihat karena emang banyak yang kayak gitu sih, banyak yang ngomong. Banyak kayak gitu. Nggak ada. Kenapa? Gue itu paling rame, AdSense paling gede tuh kalau misalnya ngomong sendiri, ngoceh-ngoceh. Pas gue jadi detektif Conan. Oh, iya, Kalau gue ke detektif. rumah-rumah orang itu. Kalau misalkan sebenarnya korban-korban yang kasih, ini gue nggak pernah ngomong gue kasih ke orang ya. Sebelumnya gue nggak pernah ngomong. Tapi ada sebagian yang ngeselin. Ngerti gak sih? Oh. Ngomong karena gue jadi rame AdSense. Oh ngerti. Oh kayak gitu. Jadi Iya. maksudnya kayak dia diundang terus Bukan diundang malah nih. Nah, Sebenarnya dia- kita mana tahu sih dia korban apa bukan. Oh. Pasti kan yang mereka duluan dong yang buka suara, makanya kita tahu dia korban. oh Iya nggak? iya kayak nge-DM duluan gitu. Kalau dia cerita lah, pokoknya dia kita nggak bakal tahu itu korban. Kecuali kan kalau dia kan kontak kan Iya, gara-gara kontak. ada pembahasan Kak aku. Frida. Heeh. Mana sih, Terus bentar. udah gitu ngerasa kayak paling top banget gitu. Kayak paling oke. Karena dia jadi kontennya naik. Kayak gitu. Iya. Oh kayak si ini. Iya, makanya kan yang dia bilang katanya kontennya jadi naik apa segala macem. Kayak gitu. Terus udah gitu, Parah sih. padahal yang kita kasih kan ya lebih. Udah lebih, apalagi dia banyak banget. Aku tahu ini Iya, orangnya mereka siapa. orangnya dapetnya bisa 8 juta, ada yang berapa gitu segala macam. Jadi kalau gue mengambil keuntungan dari ini enggak sih, karena gue kasihan aja sih. iyalah. Dan enggak, gue Orang juga tujuannya mau bantu orang sampai bikin kita ada bikin kesana kemari buat ini kok payung kita sendiri, kakak ngebantuin. iya makanya itu juga. Iya tapi kadang Ya udah lah ya orang emang gitu, tapi yang gue lihat kalau dia enggak, makanya gue menyuruh dia ngajakin dia kerja dan gue percaya sama aku juga dia. percaya sama kakak banget loh. Aku semua buka bukti-bukti itu juga aku kan ngasih lihat ke kakak semua. Iya, aku juga percaya sama Siapa? dia. Awas lu nggak jualan.
Awas nggak jualan, jualannya banyak ya, jualan bunga. Amin. Belajar, semua tuh butuh proses. Emang semua butuh proses. Kak Frida juga aku udah bilang, aku udah ngomong sama Kak Frida gimana caranya buat cari bla 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 bla. Emang ya, gampang udah. Bener. Tapi maksudnya Frida ngerti nggak maksudnya? Ngerti lah orang Kak Frida mah, jago. Frida, alhamdulillah ya kan juga muji saya. Frida. Tapi apapun Frida top loh. Iya. Menurut aku Frida rajin. Rajin udah gitu kayak walaupun kadang menurut nggak aku nyambung, jujur. Iya jujur rajin tapi kadang nggak Nggak nyambung karena ngomongin. kecapean. Oh gitu. Iya. Ya makanya Frida, Sarang he. sayang aku sama Frida. Ya udah. Guys, sampai sini dulu soalnya kalau sampai malam takutnya Alfi vertigo. Nanti Alfi vertigo, gue jadi biar gak kemanusiaan lagi. Ya kan ya? Oke guys, sampai sini dulu. Deep talk-nya pokoknya Dedeku tenang aja. Udah punya kakak baru, dijamin. Kalau gue mau orangnya udah berucap, tidak akan gue tarik kembali. Iya kan bener kan, aku orang gitu kan ya. Kalau udah berucap, tidak akan tarik kembali. Tergantung sih. Oke, bye-bye. Tergantung orangnya. Iyalah. Oke, bye-bye. Thank you kau dia, Dedeku. Tapi pikir-pikir terima kasih juga Bang, aku punya dede baru. Bye.